everyone, selamat datang di podcast Ngeteh, ngebahas teknologi bersama Bosch Rexroth Indonesia. Kali ini kita kedatangan salah satu perwakilan dari tim business development dan juga tim service, Pak Furkon dan juga Mas Rizky. It's really an honor to have them with us today, karena sebenarnya nyatuin mereka ini gak gampang loh, karena kegiatannya yang kebanyakan mobile di luar. Bener nggak nih Pak, Mas? Yes, bener. Oke. Sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini, ada baiknya kita perkenalan dulu sama masing-masing dari narasumber kita pada sesi kali ini. Kan ada tuh pepatah yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mulai sesi perkenalannya. Mungkin bisa dari Pak Furkon dulu, apa role Bapak saat ini dan juga segmen yang Bapak handle saat ini. Dan juga nanti bergeser ke Mas Rizky, role apa yang sekarang diambil dan juga udah berapa lama sih kerja di Rexroth gitu. Jadi saya bagian dari business development. Jadi spesialisasi saya itu di segmen di power plant atau di power generation. Gitu. Jadi fungsinya seperti apa, yang mengembangkan produk aplikasi dari produk-produk Rexroth yang bisa diaplikasikan di power plant atau power generations gitu. Jadi dari semua tipe. Seperti itu. Udah berapa lama nih Bapak bergabung kerja di Rexroth? Saya di Rexroth sudah bergabung 4 tahun di Rexroth. Tapi tahun. Saya sudah pakai produk Rexroth selama kurang lebih 20 tahun. Sebelum di company ini. Gitu. Itu pakai produk Rexroth untuk apa tuh Pak? Nah, saya sebelumnya di after sales untuk equipment alat berat di pertambangan. Jadi kalau dibilang dengan teknologi baik automation, baik itu hidrolik, ya saya sudah menggunakan produk Rexroth itu selama 20 tahun. Selama Bapak bekerja di perusahaan sebelumnya? Betul. Gitu. Jadi seperti itu. Udah 4 tahun. Dan udah memakai produk Rexroth selama 20 tahun. Ya, betul. Jadi kalau dulu saya pemakai Rexroth, sekarang saya lebih bergabung dan lebih terjun langsung di Rexroth-nya sendiri untuk pengembangan produk Rexroth-nya. Iya, dan Rexroth ini juga udah berdiri selama berapa? Ya, kurang lebih sudah 240 tahun. Wow, produknya 240 Jadi, tahun. kalau saya lihat ini adalah pionirnya dari hydraulic system itu adalah Rexroth. Gitu, jadi salah satu ibarat kata father founding dari hydraulic system adalah Rexroth. Seperti itu. Pak. Tadi handle power plant ya berarti? Ya, jadi bisnis segmen yang saya emban adalah power plant di oil and gas dan di shipyard atau marine. Seperti itu. Jadi ada 3 bisnis segmen. Untuk power plant dan sektor oil and gas, baik dari hulu sampai ke hilir. Dan yang terakhir adalah di marine, ya, shipyard. Betul. Dan mining? Enggak, yang 3 itu. Boleh Mas Rizky perkenalan? Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Saya Rizky Arzian. Saya bergabung di divisi Service and Engineering sejak 2019. Ya, jadi role saya di Rexroth, terutama di divisi Service Engineering itu di Electrical Engineer. Nah, salah satunya untuk support secara teknikal ke sales ataupun seperti Pak Furkon the business development. Jadi secara general atau administratif di Pak Furkon, secara teknikal baru dilempar ke saya. Untuk servisnya ya? Servisnya. Berarti role kedua Bapak ini tuh saling berkesinambungan gitu ya? Ya, kita sering diskusi. Jadi misalkan Pak Furkon, ini kita menawarkan ke customer solusinya ini dari sisi engineering, kira-kira bisa nggak ini? Terus solusinya apa? Dengan produk yang kita punya. Itu kita sering banget diskusi, nggak cuma dari elektrik, tapi juga dari sisi hidrolik, sisi automation. Gitu sih Mbak Ulfa. Sesi perkenalannya mungkin udah. Mungkin boleh kita masuk ke topik bahasan kita kali ini, yaitu customers, challenges, and sustainability. Nah, kira-kira kan tadi kita akan bahas mungkin lebih ke power plant-nya ya. Nah, produk application apa sih yang Rexroth punya yang bisa diaplikasiin ke power plant? Yang biasanya diaplikasi di power plant. Ya, mungkin gini, terkait dari produknya. Jadi produk Rexroth ini kan produknya itu ribuan.
produk atau service mungkin ya. Ya intinya adalah Rexroth ini kan pembuat komponen, gitu kan, yang meriset komponen diintegrasikan menjadi sebuah sistem, dan itu akan menjadi sebuah mesin ataupun peralatan teknikal. Ya, nah brand dari Rexroth ini sendiri yang ditangkap oleh mayoritas dari penggunanya itu ya mereka pikirnya adalah hydraulics. Ya, jadi mereka begitu kami bilang, oh kita punya loh controller, oh Rexroth ada ya, oh kita punya loh VSD, kita ada dong. Gitu. Karena memang balik lagi yang tadi pionirnya itu adalah di hydraulic, tetapi sebetulnya gitu kan, kalau kita bergeser bisnis segmen ke industrial, yaitu di automation gitu, itu banyak sekali untuk yang di electrical controllers, ya, terus IoT solutions, baik hardware ataupun software yang dikembangkan oleh Rexroth. Gitu. Hanya saja di Indonesia masih sangat populer melekat dengan Rexroth itu adalah hydraulics. Gitu. Oke. Nah itulah challenges-nya dari business development agar user itu tidak hanya terpaku bahwa Rexroth ini hanya hydraulic, tetapi di belakangnya ini masih banyak lagi produk aplikatif yang bisa dipakai atau digunakan ya di segmen-segmen bisnis. Nah, kira-kira produk application apa aja sih yang bisa dipakai gitu di power plant? Khususnya produk application Rexroth ya. Ya, mau secara operasional atau secara teknikal nih? Teknikal nih, Mas Rizky lebih jago nih ngejelasin. Oke, boleh nih teknikalnya. Kira-kira produk apa aja? Mungkin Pak Furkon sebutin produknya, terus teknikalnya boleh ke Mas. Nah, mungkin gini ya, kita ngambil contoh aja di sisi power plant itu pasti ada yang namanya turbin atau generator lah ya. Nah, untuk menggerakkan turbin dan generator itu pasti ada media. Medianya contoh, kalau misalkan di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ya kan, yang menggerakkan turbin itu pasti air. Nah, air itu pasti dikontrol. Dikontrol itu ya kalau bahasa simpelnya adalah keran. Ya bahasa tekniknya valve. Ya kan, pasti ada yang mengontrol dari mulai aliran dari dam, gitu kan, Bendungan. dari bendungan turun masuk ke pipa pesat. Terus di situ ada valve yang pertama kita bilang main intake valve, gitu kan. Setelah itu barulah dia mengalir ke arah mau masuk ke turbin untuk muter. Di situ baru ada lagi valve lagi yang lebih buka tutupnya itu lebih sensitif atau lebih presisi, gitu ya. Atau dengan kata lain gen fan. Nah disitulah yang harus dikontrol. Bayangkan bahwa kekuatan air dari sekian ratus meter atau 1 kilometer tuh dari atas turun ke bawah, velocity-nya berapa, pressure-nya berapa, sehingga membutuhkan buka tutup dengan tenaga atau gaya force yang besar. Nah, force yang besar tentunya nanti digerakkan oleh sistem hidrolik. Hidrolik nanti untuk buka tutupnya, itu kan untuk pergerakannya itu pasti ada yang mengatur kontrolernya. Jadi kontrolernya itu adalah menggunakan electrical. Itu kan electrical, ada logic programming dan sebagainya. Nah, di sisi-sisi itulah yang kita kontrol. Ya, bekerja sama dengan maker-maker atau OEM yang membuat si generator tersebut. Itu, disitulah kita memberikan ekspertis kita, baik itu ke OEM ataupun ke end user dalam penjelasannya. Nah, mungkin Mas Rizky bisa jelasin nih komponen-komponen kita nih apa aja tuh yang diterapin tadi di PLTA itu lebih banyak di mananya nih kita. Ya, kalau untuk di PLTA kita banyak di ini ya, apa namanya, main intake valve. Jadi keran utama kita sebutnya. Kalau bahasa simpelnya itu keran utama sebelum dimasuk turbin. Jadi untuk atur aliran air yang masuk ke turbin itu seberapa besar itu diatur oleh namanya MIV, main intake valve. Nah, main intake valve ini digerakkan oleh silinder. Nah, silinder ini bukanya sangat presisi. Jadi dia bukanya mau berapa persen. Nah, itu diatur oleh servo valve atau proportional valve. Nah, itu bentuk ya contohnya seperti ini. Ini bukan proportional valve sih. Bukan servo valve, tapi valve itu yang warna biru. Iya, yang warna biru nih kayak gini. Jadi dia yang ngatur si bukaan keran utamanya turbin itu berapa persen ya dari si servo valve dan proportional valve itu. Oke, I see. Nah, itu dia yang kontrol misalnya. Kebutuhan generatornya meningkat nih karena beban listriknya besar. Nah, berarti kan generatornya berputarnya harus makin kencang. Nah, bukaan keran utamanya harus lebih besar juga dong. Nah, itu diatur oleh si servo valve dan proportional valve kayak gini. Nah, itu dia yang buka. Dia merintahkan si main intake valve itu untuk buka seberapa banyak.
Oke. Ya. Tadi dengan presisi ya, itu bisa dielaborate nggak presisinya tuh dalam hal apa gitu? Nah, presisinya In a dalam way yang hal kayak gimana? ini sih. Jadi itu disinkronize antara data output dan input. Misalnya outputnya 70% pengen dinaikin jadi 90%. Nah, berarti kan bukaan yang tadinya bukaan valve itu yang tadinya 70%, itu harus dinaikin 20% jadi 90% dong. Nah, itu ketika diperintahkan kamu buka nih valve-nya jadi 90%. Nah, si valve hidroliknya itu buka 90% dan main intake valve generator itu dia buka juga 90%. Secara 90% tadi. Jadi antara input dan output harus sinkronis, harus sama. Ya, artinya dengan adanya kontrol dan sistem yang kita bangun, ketika ada beban yang si generator ini itu membutuhkan dia output yang disesuaikan oleh permintaan beban listrik itu, makanya dia akan langsung menyesuaikan. Gitu. Ketika misalkan beban puncak itu terjadi misalnya pada saat malam hari. Ya, dari sore malam orang pada semua tuh nyalain lampu atau sebagainya. Otomatis kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan beban ini, maka yang terjadi adalah kekurangan power dan trip. Ya kan? Itu mati. Itu mati. Kayak mati. Kalau umumnya mati lampu lah. Mati lampu, trip lah itu kan. Kalau enggak, misalkan kalau dia nggak mati kan bahayanya apa? Ya alat listrik pasti akan rusak kan. Iya. Tegangan menurun gitu kan. Nah, itulah gunanya yang sistem kontrol kita untuk dia menyesuaikan ketika beban naik, maka dia si generator harus menyesuaikan. Artinya pasokan air untuk menggerakkan ini itu harus dibesarkan. Ya. Secara simpelnya adalah ketika contoh motor atau mobil ketika tanjakan kita harus nambah gas. Yang ngatur siapa? Otak kita melalui aktuatornya apa? Kaki kita. Gitu kan. Nah, ini hal yang sama ketika bebannya dapat nambah, maka dia harus menyesuaikan, otomatis dia membuka. Gitu. Sehingga output misalkan adalah beban misalkan voltasenya 220 volt. Jadi akan stabil di situ walaupun bebannya bertambah. Kayak gitu. Itu makanya itu dibilang kita closed loop system. Ada permintaan dipenuhi, ketika turun harus ada koreksi secara otomatis. Kita di PLTA, di pembangkit listrik tenaga air. Ya. Dengan valve tadi ya. Iya, servo dan proportional valve. Ya, valve salah satu komponennya. Gitu kan. Tetapi dalam satu sistem tentunya ada integrasi banyak komponen yang lain. Kita desain, kita riset seperti apa behaviornya. Nah, barulah kita aplikasikan. Nah, tentunya dengan sistem yang kita propose ada pengujiannya juga, yaitu ada pengujian, ada witness, misalkan dari si user, saya belum pasti nih, saya nggak percaya atau gimana. Nah, itu kita ada kajian, kita ada pembuktian, dan kita ada paparkan historical mana yang sudah kita terapkan. Nah, tentunya kan kita juga, bukan Indonesia ini menciptakan gini-gini, ada yang seperti itu, tetapi banyak juga adalah penyempurnaan terhadap desain yang memang kita sudah paten di headquarter kita yang di Jerman. Jadi di Jerman pun kita ada divisi engineering yang di masing-masing segmen. Nah, disitulah kita sudah punya default. Nah, ketika ketemu di salah satu plan, misalkan butuh ini dan sebagainya, nah kita hanya mengadaptasikan saja yang di sini perlu tambah atau kurangnya apa, diadaptasikanlah terhadap sistem yang di lapangan, seperti itu yang di customernya. Karena pasti akan mempunyai keunikan masing-masing di plan itu. Gitu. Tadi apa yang terjadi kalau misalnya output sama input tuh nggak sama gitu? Secara teknikal. Kalau secara teknikal, ya mungkin tadi sedikit dari Pak Furkon dijelasin. Jadi critical. Kalau di pembangkit itu kalau input dan outputnya beda. Misalnya outputnya lebih besar daripada input, nah itu akan terjadi dinamakan trip atau shut off gitu kan. Jadi si pembangkit itu mati dan nggak bisa ngasih listrik ke masyarakat. Iya. Dan imbasnya ke masyarakat itu tegangannya bakal mati lampu. Mati lampu. Okay. Karena supply-nya kurang. Nah, itu sistem safety-nya. Sistem safety. Jadi kan kalau misalkan ya di rumah misalkan kadang terjadi kan redup nih lampu nih. Voltasenya turun gitu kan. Pasti orang besok TV saya tiba-tiba rusak, kulkas saya rusak, itu. Nah, itulah kenapa dia harus di-trip kan sistem safety-nya di pembangkit itu, karena untuk menjaga seperti itu. Tidak hanya di konsumen tetapi termasuk di peralatannya si pembangkit itu sendiri. Power plant. Ya, seperti itu.
aplikasi tadi servo dan servo valve dan proportional valve itu untuk menjaga si turbin ini biar tetap antara input dan outputnya sama. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Itu produk application-nya selain valve, proportional valve dan yang tadi udah Mas Rizky sebutin ada kalau lain? Untuk terutama di power plant, kita ada produk namanya energy cylinder system. Ya. Itu sama, itu dipakai di pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dia kenapa dinamakan energy cylinder system? Karena si silinder ini untuk mengatur. Kalau yang tadi yang diatur itu air, sekarang yang diatur adalah uap untuk supply ke turbin sama Bahan bakarnya. Jadi ya ibarat kata ini bensin dengan solar, maka kontrolnya akan berbeda, device-nya akan berbeda, sisi kritikalnya juga berbeda. Tapi penggunaannya tetap sama. Di dalam si energy cylinder itu ada si servo valve untuk kontrol si energy cylinder. Karena si energy cylinder ini sama, dia juga presisi. Dia per milimeter, dia beda 10 mm aja itu pengaruh terhadap kinerja turbin. Ya. Nah itu kenapa dinamakan servo, karena servo valve ini tingkat kepresisiannya udah paling tinggi. Jadi kalau valve itu kan ada 3 jenis, directional valve, proportional valve, dan servo valve. Ya. Dari ketiga jenis ini yang paling tinggi kepresisiannya adalah si servo valve. Ya, betul. Jadi servo valve itu bisa diaplikasikan di power plant PLTA Dan PLTU. Iya. Oh, berarti kayak beda power plant akan beda juga. Membedakannya adalah tingkat kepresisian yang dibutuhkan untuk aktuator itu sendiri. Gitu. Jadi ya makanya beberapa aplikasi kan ya ini kontrol ini murah, kontrol ini medium, kontrol ini mahal. Karena itu nanti alat-alat itu kan ada yang 3 tadi ya, tingkat kepresisiannya tentunya semakin presisi cost-nya semakin tinggi karena tingkat kesulitannya itu udah semakin tinggi, tingkat ketelitiannya semakin tinggi dan tingkat resikonya juga tinggi. Gitu. Jadi disitulah yang membedakan nanti ibaratnya material selection berdasarkan dari sistem assessment. Yaitu kebutuhannya di mana. Seperti itu. Oke, lanjutkan dari yang produk application apa aja yang di power plant. Plant apa aja sih yang bisa menggunakan produknya Rexroth? Ya, jadi dasarnya adalah ketika begini, power plant itu konsepnya adalah sama. Ada material fuel, gitu kan? Terus ada material handling. Ya. Setelah itu adalah ada material control yang untuk injection. Nah, kalau PLTA tadi air, PLTU tadi uap bahan bakarnya adalah dari air yang dipanaskan baik oleh gas atau oleh batu bara atau coal, ya kan? Jadi ada coal fire, ada gas fire, gitu ya. Nah, sistem untuk transfer atau pengendalian itu pasti akan membutuhkan hydraulic system, mechanical gearbox system, terus ada electrical system dan kontrol sebagainya. Nah, Rexroth di sini karena produk variannya sangat banyak sekali, maka bisa diaplikasikan ke semua segmen itu, gitu dengan apa ibaratnya keunggulannya masing-masing. Jadi misalkan untuk material handling si batu bara dari mulai kapal tongkang dikeluarkan di kapal tongkang atau ship unloader untuk masuk ke conveyor dan masuk ke stockpile-nya di PLTU misalkan penyimpanan batu bara itu. Nah, itu kita lihat dari kapasitas si conveyor itu sendiri dan kapasitas misalkan kapasitas dari pembangkitnya itu sendiri. Maka semakin besar kapasitas pembangkit, maka kapasitas si material handling atau conveyor itu akan semakin tinggi. Gitu. Nah, kita punya solusi hydraulic system untuk di motor conveyor itu. Itu namanya motor Haglens, ya. Itu bagian dari produk Rexroth. Nah, yang membedakan itu dia lebih efisien dan lebih robust terhadap ketahanan dari sistem penggerak tersebut, ya, dan secara kelistrikan juga lebih efisien, ya. Nah, bedanya misalkan dengan gearbox, ya. Gearbox ketika dipasang maka dia membutuhkan banyak effort. Ketika pemasangan itu yang pertama misalkan pemasangan membutuhkan kepresisian tinggi terhadap aktuator yang digerakkan atau shaftnya. Ada alignment, ada vibration analysis dan sebagainya.
Nah, menariknya si motor Haglund ini, dia pemasangannya menggunakan torque arm dan dia floating. Jadi dia sangat tidak terpengaruh dengan yang namanya vibrasi dan misalignment. Kenapa? Karena si motornya itu dia independen, nyambung dengan shaft aktuator itu, shaftnya penggerak conveyor itu. Jadi ketika ada vibrasi dia akan ikut, gitu. Dan dia fully di dalamnya oli karena dia hidrolik. Nah, dia digerakkan oleh power pack. Power packnya itu sendiri dia bisa disimpan atau dilokasikan, tidak harus dekat dengan si motor itu, tetapi kita di lingkungan space yang ada di situ. Dan dari sisi space, di sisi dimension itu dibagi. Nah, kalau gearbox motornya besar, ininya kecil shaftnya, karena dia membutuhkan soal torsi yang tinggi. Dan torsinya pun ketika menggunakan gearbox, maka dia setelah RPM tertentu maka dia dapat 100% torsinya. Nah, berbeda dengan motor Haglund kita, dari 0 RPM, dia kekuatannya udah powerful. Kenapa? Karena dia supply-nya dari si hydraulic system, atau si oli hidrolik, yang dimana dia instan torsi. Dikarenakan motor Haglund tipikalnya adalah radial piston motor. Gitu. Dan secara MTBF, atau mean time between failure, atau misalkan reliability dari komponen sendiri, dia bisa 2, 3, 4, 5, 6 kali lipatnya dari si gearbox ini. Dalam artiannya nih, production-nya itu lebih tinggi. Ya, performance index baik dari sisi maintenance hour, maintenance hour yang lebih less, gitu kan. Terus dari condition monitoringnya pun lebih simple, ya, dari ketahanannya pun ibaratnya lebih tinggi, ya. Dan ya balik lagi sih ke outputnya. Ya, output production-nya, gitu kan. Semakin sedikit berhenti, semakin sedikit breakdown, otomatis production time-nya lebih tinggi. Iya, berarti lebih lama gitu. Ya, artinya cost production-nya, cost untuk loss production-nya adalah berkurang. Ya, ketika loss production berkurang, ini produksinya jalan terus, artinya ya jualan listriknya lebih tinggi, gitu performance-nya. Jadi intinya di situ. Berarti untuk merangkum itu bisa di mana aja tuh? Ya, di hampir semua segmen ya, atau bisa dibilang itu kita bilang subsistem gitu kan. Kan di keseluruhan sistem ada subsistem nih. Sistem ini, sistem di sini. Nah, mungkin 80% dari subsistem si pembangkit ini Rexroth bisa diaplikasikan di situ. Seperti dan itu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri itu ada berapa jenis pembangkit listrik ya? Itu ada berapa jenis? Kayak contohnya PLTU, PLTA. Ya, jadi untuk saat ini kita dan berapa banyak change Rexroth bisa tap in ke plan-plan itu? Oke, kalau change untuk tap in, jadi pembangkit itu pada dasarnya sudah menggunakan sistem hidrolik, baik yang memang bawaan dari makersnya itu menggunakan Rexroth ataupun tidak, gitu ya. Nah, jenisnya dari mulai PLTA, PLTU, geothermal, ya, terus gas turbin, sama satu lagi itu yang kincir angin, ya, tenaga angin, ya, itu semuanya ada. Jadi bisa kita support. Ya, terkecuali yang menggunakan diesel. Yang diesel kan mesin diesel ya, engine, atau misalkan genset. Cuma dalam kapasitas yang besar. Makanya dibilang PLTD, pembangkit tenaga diesel. Nah, itu murni kita tidak ada di sana. Gitu. Tetapi kita bisa memberikan solusi yang lain adalah IoT monitoring condition dengan menggunakan salah satunya mungkin produk yang hitam itu tuh, Control X, punya kita ya. Seperti itu. Jadi di sana lah ketika si hidrolik nggak masuk, di situ tidak bisa diaplikasikan, kita masih ada produk yang lain yang bisa kita aplikasikan. Seperti itu. Jadi sangat banyak. Tadi kan juga nyangkutin ke kalau misalnya customer pakai produk Rexroth itu akan meningkatkan produktivitas dia dan juga akan mengurangi downtime-nya mereka ya. Ya, break downtime. Nah, itu kan itu ada kaitannya dengan sustainability. Secara sustainability bisnisnya mereka. Nah, itu kira-kira korelasi produknya Rexroth sama sustainability di segmen tersebut tuh kayak gimana? Oke. Mungkin gini ya, sustainability, kita balik lagi nih, sustainability ini kan cakupannya luas ya. Cakupannya sangat luas. Iya, ada yang lingkungan, ada yang. Ya, jadi intinya sustainability secara simpelnya adalah keberlanjutan. Betul. Baik secara bisnis, komponen atau after sales, ya,
terus service, ya, energi. Ya, energi berarti berhubungan dengan less consumption energi, lebih efisien. Iya, betul. Ya kan, komponen, oh ini barang ini diproduksi sampai berapa tahun? Ya kan, masih ada nggak spare partnya, masih ada nggak? Secara jasa atau labor atau technical advisor, ini orang yang untuk ditanya ketika ada trouble masih ada atau enggak, bisa bertahan sampai berapa lama, expertise-nya ada atau tidak. Ya kan, terus secara apa lagi ya, mungkin secara bisnis misalkan, saya kalau mau bikin desain lagi dengan perusahaannya masih ada atau tidak. Nah, itulah pentingnya kita fokus ke sustainability atau keberlanjutan. Ya, ketika contoh ini PLTA, PLTU banyak yang dibangun itu kan misalkan 50 tahun sebelumnya gitu kan, udah umur 50 tahun, 100 tahun. Ketika teknologi itu sudah tidak ada, mau dicari atau makernya sudah tidak ada nih, OEM-nya, dan teknologi yang udah ada, ini mau kemana kan? Sedangkan hanya untuk misalkan barang kecil, tetapi ini aset yang lain masih produktif gitu kan tidak mungkin diganti hanya gara-gara misalkan 100 juta saya harus mengorbankan yang 100 miliar ini untuk diganti satu set. Ya kan? Nah, itulah pentingnya melihat siapa partner yang mau digandeng nih. User ini melihat dari situ keberlanjutannya seperti apa. Rexroth di sini hadir, gitu kan, yang sudah berdiri 240 tahun sampai sekarang, ya, tersebar di seluruh dunia. Service center kita ataupun sales center kita, ya, gitu. Kita di sini ibaratnya mempunyai dedicated engineering technician dan komitmen dari factory kita di Jerman, walaupun misalkan barangnya ini udah obsolete nih. Nah, itu ada barang penggantinya, dan dia yang pertama beberapa ada yang plug and play atau update version, hanya berbeda dimensi sedikit, gitu. Atau dia yang tadinya fungsinya banyak nih, misalkan ini bukunya banyak, tapi dipisah, disederhanakan, disimplifikasi, seperti itu. Jadi ketika end user atau customer menggunakan produk kita, jaminan yang kita kasih itu ada yang pertama purna jualnya yang akan berlanjut, gitu. Dan balik lagi ketika tim teknisi kita yang melakukan instalasi ataupun engineering kita yang mendesain itu sudah tersertifikasi. Nah, menariknya di situ, karena tidak semua provider, gitu kan, hadir di Indonesia ketika end user membutuhkan technical expertise, ya, dan bisa cepat. Ya, kita hadir di Jakarta, kita ada hadir di Medan, kita ada di Palembang, ada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ya, kita juga ada di Surabaya. Ya, jadi kita mengusahakan di masing-masing area, gitu, daerah ada representatif kita, baik kita secara langsung ataupun partner-partner kita. Gitu. Disitulah yang kita promise kita ke customer, yang kita berusaha untuk selalu ada untuk customer, seperti itu. Oke, berarti menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa sustainability penting itu bagi stakeholders. Berarti mereka tuh akan terjamin gitu ya. Kalau misal pakai produk Rexroth, karena ya ada manpowernya gitu, manpowernya certified. Habis itu apalagi Pak tadi? Ya, ibaratnya mereka itu merasa terjamin dengan keberadaan kita. Betul. Ya, jadi kapanpun mereka membutuhkan diskusi, baik secara teknik ataupun secara planning ataupun upgrade, ataupun mereka punya apapun masalah di dalam sistem itu, ya. Nah, kita hadir dengan representatif kita, baik secara direct ataupun secara partnership dengan sales partner kita, seperti itu. Dan kenapa mereka tuh harus peduli akan hal ini? Tentunya kalau kenapa harus peduli, ya, ketika mereka memilih, misalkan, oke, saya butuh barang ini kita pasang, tetapi dia tidak tahu siapa contact person ataupun siapa yang harus dihubungi ketika ini ada trouble, apa yang terjadi? Barangnya akan rusak dan loss production. Loss production. Kebayangkan loss production itu ketika 1 hari, atau jangan 1 hari lah, 1 jam dia tidak mesinnya rusak atau apa. Contoh misalkan salah satu pembangkit misalkan 100 megawatt. 1 kilowatt itu berapa? 1.400, ya kan? 1.400 rupiah. Nah, dikali 100 juta lah, gitu kan? Berarti itu dalam 1 jam dia menghasilkan berapa? Ya, listrik.
Kalau misalnya itu loss itu sekitar 1,5-1,4 M. 1,4 M per 1 jam. Per 1 jam loss. Oke. Dia beroperasi 24 jam. Ketika misalkan barang ini rusak, ini harus inden selama 30 hari. Iya. Misalkan. Bayangin Itu mereka udah harus cepat nih 30 hari gitu kan. Ya udah. Tunggu sebulan. Yang tadi 1,5 M misalkan ya, dikali 24 berapa? Ya kan? Sudah 30 M enggak? 30 M dikali 30 hari. Berarti 900. Itulah loss production yang mereka. Loss production-nya. Ya, pentingnya sustainability. Itulah pentingnya. Berlanjutannya. Ya. Rexroth hadir di Indonesia untuk menghadirkan solusi-solusi tadi yang seperti Pak Furkon bilang kan. Sustainability tadi. Yang kedua, kalau misalkan ini pembangkitnya adalah swasta, misalkan. Nah, yang tentunya regulator PLN gitu kan. Ketika performanya tidak bagus itu kan, sering loss production dan sebagainya, apa yang terjadi? Apakah akan berlanjut menjadi partners? Apakah masih tetap akan dipakai? Gitu kan. Dan bagi mereka, apakah secara cost efisien? Gitu. Nah, itulah makanya kenapa pentingnya harus melihat itu. Seperti itu. Ya. Tadi kan Mas Rizky sebut kita menghadirkan solusi. Nah, solusi apa sih yang kita kasih ke customer dan apa yang bisa kita provide juga? Solusi yang kita kasih contoh tahun kemarin itu kita kasih solusi ke salah satu pembangkit di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga air. Jadi mereka sistem hidroliknya pakai bawaan OEM atau bawaan mesinnya itu. Jadi si makernya pun sudah nggak buat lah untuk si valve-nya tersebut. Jadi mereka sudah kewalahan dari pihak pembangkitnya karena ini sering bermasalah nih si valve-nya. Jadi saya Pak Furkon bagaimana diundang untuk analisa si valve itu kira-kira bisa diganti nggak nih sama produk Rexroth. Setelah kita analisa ternyata bisa dan hasilnya memuaskan menurut klaim dari pihak pembangkit. Karena kenapa memuaskan? Karena lebih simpel dan part yang digunakan lebih sedikit dan juga downtime ketika terjadi shutdown atau perawatan itu nggak membutuhkan waktu lama. Jadi bisa langsung start. Di item yang sebelumnya itu perlu dikalibrasi dulu. Nah itu kalibrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 minggu. Sedangkan ketika sudah diganti dengan produknya punya kita Rexroth itu bisa langsung running. Gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang kita menghadirkan solusi. Ya, yang tadi kita sudah punya beberapa portofolionya yang pernah kita kasih solusi. Salah satunya pembangkit di Jawa Barat. Ya. Menariknya adalah kita pertama instalasi itu di tahun 2023. 2023. Ya, nah, 2023. Sampai bulan ini atau bulan lalu lah ya kita update itu tidak ada yang terjadi downtime yang tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Artinya mati tiba-tiba. Nggak ada. Atau error tiba-tiba. Itu tidak ada. Jadi 0% downtime bisa dibilang. Ya unscheduled breakdown itu 0%. Dari tahun 2023. Dari semenjak kita redesign lah kita install dan sebagainya. Dan yang menarik, yang kedua adalah consumption energinya turun 50%. 50%. Karena sistem yang kita desain, dia bisa holding dan performance-nya naik lebih dari 100%. Berarti balik lagi ke sustainability tadi ya? Nah itu dia. Jadi secara energi consumption dia lebih efisien. Secara production time dia tidak ada loss production time yang unscheduled gitu ya. Kalau schedule breakdown pasti tetap ada pengecekan pemeliharaan itu ada. Itu biasanya berapa? Kalau itu tergantung. Misalkan mereka ada karena ini kan saling integrasi dengan sistem yang lain. Ketika sistem lain ada perbaikan, yang ini pun harus berhenti kan. Tetap berhenti dan mereka akan melakukan kalibrasi. Kalibrasinya pun nggak lama, mungkin sekitar 10 menit, 20 menit sudah selesai. Seperti itu. Dan mudah. Gitu. Seperti itu. Tadi power plan-nya itu udah ada produk yang mereka gunakan sebelumnya itu udah berapa tahun tadi? 50? Jadi sebenarnya ada 2 pembangkit di Jawa Barat yang kita ganti. Nah, yang pembangkit yang pertama ini umurnya udah sekitar item yang kita ganti itu umurnya sekitar 20 tahun lah, 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 sampai 25 tahun. Valve item itu yang kita ganti itu sekitar 20 tahun. Nah, pembangkit yang kedua itu
kita ganti namanya main intake valve, mungkin yang tadi saya cerita sebelumnya itu lebih menarik lagi. Itu lebih menarik lagi karena itu 100 tahun belum pernah dibongkar, belum pernah diganti, dan itu kita tawarkan dari zaman solusi. Belanda berarti. Iya, dari zaman Belanda, dari zaman, karena pembangkit itu kan Belanda yang bangun 1923. Jadi di 2023 itu kita yang ganti. Dan itu dua-duanya sama-sama power plant water gitu. Ya, water. Air. Pembangkit listrik tenaga air. Ya. Oke. Itu kan 100 tahun pakai produk yang bawaan Belanda. Ya. Itu gimana cara kalian convince mereka untuk pindah ke produknya Rexroth? Jadi sebelum kita meyakinkan customer, jadi kita melakukan survei dulu. Jadi survei kita melihat dari sisi mechanical-nya, dari sistem kontrol dan elektrik ini yang paling memungkinkan dan solusinya seperti apa sih. Jadi kita survei, kita ambil datanya semua. Setelah datanya kami kita bawa ke kantor dan kita analisa bareng-bareng. Setelah kita analisa baru kita uji coba by software. Jadi dari situ ketahuan, oh ternyata ini bisa nih untuk menggantikan sistem yang sudah ada selama 100 tahun gitu kan. Nah baru kita meyakinkan ke customer bahwa ini bisa loh Pak digantikan dengan sistem baru dengan digitalisasi yang lebih modern gitu. Ya. Gitu Mbak Ulfa. Ya, jadi mungkin tepatnya gini ya kalau saya menambahkan. Jadi ketika ada, ini kan si customer, Pak ini ada challenge Bapak nih, gitu kan, saya ada problem. Kira-kira bisa nggak? Nah, apa sih yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita adalah assessment dulu kan. Kita pengambilan data, yang kita research seperti apa nih bebannya berapa, kondisi mekanikalnya seperti apa, ya kan? Nah, ini ketika kita bilang ini bisa atau tidaknya itu adalah kita sajikan, Pak, kami desain seperti ini. Dengan yang kami desain, maka force-nya akan seperti ini, secara mekanikalnya kita rubah seperti ini, resultnya akan seperti ini. Nah, nanti dari end user yang menentukan, oh ternyata ini masuk speknya, gitu. Dan yang melakukan itu mereka mengundang tidak hanya ke kita, dan kita pun ketika memang kita tidak bisa, kita bilang, Pak, dengan punya kita ternyata nggak efisien, kita nggak bisa ada teknologi seperti itu. Kita sampaikan, gitu. Enggak, kita tidak transparan. Kita transparan, kita nggak memaksakan, Pak, Harus beli barang kita. pakai punya kita pokoknya bisa dijamin, kita nggak seperti itu. Tapi kita juga solutif kira-kira. Oh Pak, ternyata kita nggak punya spek dengan tipe yang Bapak inginkan. Kita hanya speknya yang seperti ini maksimum. Jadi ya kita nggak bisa untuk bukan nggak bisa. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan ke barang tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan sistem yang kita buat, nanti behaviornya jadi begini nih Pak. Nah, apakah ini masuk ke dalam karakteristik yang dibutuhkan oleh si alat itu atau tidak? Gitu. Nah, itulah yang memang nanti ibaratnya yang memutuskan, oke, kita lakukan sudah, itu adalah mereka. Kita sajikan adalah hasil dari riset kita, hasil dari desain kita, value-nya seperti apa. Nah, barulah oke, kita coba. Oke, kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi semua ada dasar baik secara teknikal, dan balik lagi nih Mas Rizky juga dia sertifikasi untuk ngambil engineering dan sebagainya itu kan dari Jerman. Jadi nggak asal saya punya pengalaman punya ini saya hitung aja dengan yang ibaratnya saya juga bisa ngitung Pak gini gitu kan. Banyak orang yang seperti itu kan. Tapi kalau kami kan semua yang kita buat semuanya berdasarkan perhitungan dan secara memang tersertifikasi di bidang keahliannya itu. Jadi itu salah satu insurance kita juga. Gitu. Jadi seperti itulah kondisinya. Bagaimana ketika ada challenge dari customer dan kita menjawabnya adalah berdasarkan data dan perhitungan yang kita lakukan. Seperti itu. Tadi kan Pak Furkon sempat banyak mention after sales. Nah, apa sih fasilitas yang mendukung after sales itu di kita, yang kita provide ke customer? Oke. Ya, ini poin yang bagus sebetulnya. After sales, apa sih after sales itu kan? Jadi, ibaratnya gini, kalau Ulfa mau beli sesuatu, misalkan handphone ataupun kendaraan, yang dilihat adalah ketika saya rusak, bengkelnya banyak nggak, teknisinya bagus nggak, bengkelnya bagus nggak, harganya gimana. Nah, Rexroth ini hadir ya di Indonesia. Kita memiliki certified workshop ya, dan certified servicing ya. Jadi Rexroth ini selalu terlisensi dari pabrik karena kami mengutamakan kualitas tentunya ya. Nah, kualitas ini baik berupa barang ataupun kompetensi dari masing teknisi kami atau engineering kami.
Nah, Rexroth di Indonesia kita mempunyai facility untuk workshop, test bed untuk perbaikan hydraulic cylinder ataupun hydraulic parts, ya, ada di Balikpapan dan di Jakarta. Itu yang untuk saat ini bisa melayani area-area di segmen-segmen industri. Ya. Yang kedua adalah tim teknisi dan engineering selalu tersertifikasi dari factory atau ya induk kita di Jerman. Ya, jadi kompetensinya tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan ini saya udah terbiasa, tapi memang benar-benar ini sudah disertifikasi. Itu ada lembaga sertifikasinya. Nah, yang ketiga adalah kita mempunyai juga tempat training atau riset teknologi di Jakarta. Ya, Rexroth Training Centernya itu ada juga kita di Jakarta. Yang nggak kalah penting adalah stok spare part atau stok barang. Kita punya warehouse ada di Balikpapan, Rexroth langsung di Jakarta, dan di sales partner. Tentu partner-partner kami atau distributor kami pun tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka pun membantu kami untuk melayani end user atau customer dalam hal spare part. Jadi itu menariknya di situ. Jadi kami bisa provide baik jasa service, training, ketersediaan barang, itu terus apalagi nih, pengembangan manpower, ya, dan itu semuanya terukur dan tersedia di Indonesia. Jadi menurut saya Rexroth Indonesia ini memang berupaya untuk ngasih solusi dan service yang terbaik buat customer. Ya, terbukti dengan setiap tahunnya kita selalu menambah facility, menambah produk baru, wawasan baru, gitu kan, program-program yang menarik. Contoh misalkan kita selalu provide training gratis dalam sebulan sekali, selalu ada. Nah, untuk semua yang penasaran seperti itu bisa akses di web kami, bisa request, bisa book untuk mengikuti training itu, gitu kan, yang tidak berbayar, gitu ya. Nah, itu salah satu komitmen kami dalam terhadap customer kita. Nah, jadi saya rasa baru kita yang melakukan seperti itu ya dalam after sales dan juga sekaligus training yang tidak berbayar gitu. Betul. Jadi kami berusaha untuk memberikan pemahaman ya, baik dari produk kita ataupun dalam suatu sistem yang berkembang saat ini. Jadi teknologi update seperti apa, dan menariknya lagi kita selalu engage dari lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan kita selalu memberikan informasi yang terupdate lah, teknologi apa nih terupdate, baik automation, hydraulic dan sebagainya, supaya ya, ayo Indonesia, masyarakat Indonesia, siapa yang mau lebih ibaratnya expertise di bidang teknologi, kami siap untuk membantu development, seperti itu. Ngobrol panjang lebar soal produk dan juga apa yang bisa kita tawarkan ke customer kan. Nah, apa yang Bapak dan Mas juga lihat pada situasi terkini di segmen ini, khususnya untuk pembangkit listrik? Ya, oke, jadi situasi yang kita lihat ya dalam kondisi sekarang ini dengan market yang semakin terbuka gitu, dengan teknologi komunikasi yang sangat maju sekarang ini, gampang orang gitu kan. Nah, kita melihat bahwa semua itu masih mencari senang dengan melihat di internet. Ya, di internet cari sana sini gitu kan. Terus belum lagi dengan persepsi yang bahwa yang membuat ini adalah maker ini atau brand OEM ini, maka saya harus mengikuti OEM, saya harus ini. Itu tidak salah, tetapi ada yang mereka harus sadar bahwa ada kami di sini sebagai solution provider. Ya, ada Rexroth Indonesia yang bisa memberikan experience di dalam consulting di technical, ya, ataupun membangun suatu sistem atau penyempurnaan sistem atau improvement. Ya, jadi masih banyak dari end user itu yang kami lihat, mereka itu masih bergantung dengan OEM atau menggantungkan, ya saya lempar aja deh ke bagian prokur biar prokur yang mencari gitu. Ya. Nah, di sini berarti masih banyak yang sistem-sistem yang kami lihat ya,
bisa di-upgrade atau disempurnakan sehingga dia memiliki efisiensi dan keberlanjutan atau sustainability ke depannya. Jadi secara sustainability-nya itu mereka akan mendapatkan experience itu dari kami. Jadi dari sisi itulah yang kita lihat. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi kan Bapak sempat mention ya, internet. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada calon customer yang pengen tahu atau tertarik kerjasama sama Rexroth, gimana sih cara mereka untuk menemukan pelayanan dari Rexroth dan juga untuk dapat info dari produknya Rexroth? Gitu? Ya, oke. Ini menarik karena gini, tren yang kita dapat nih ya, bahwa banyak sekali dari kita punya yang namanya website, ya website Rexroth Indonesia, gitu ya. Di situ itu ada hotline. Kita customer ataupun siapapun yang menggunakan Rexroth itu bisa mengisi form di situ. Kalau mereka tidak punya atau tidak tahu kontak siapa, yang paling gampang ada di situ. Googling saja Rexroth Indonesia. Nanti di situ ada halaman pertama, di situ ada help desk, ada kontak person atau kontak to the point, ya bisa email gitu kan, ataupun mau chat langsung, di situ ada adminnya kami gitu kan. Nah itu kita akan respon. Menariknya adalah kita sering sekali mendapatkan limpahan dari Jerman ataupun Rexroth yang di luar Indonesia. Ini ada user dari Indonesia mencari, dan ternyata mencarinya adalah sampai ke Rexroth Jerman. Dan mereka akan tentunya secara dari pabrik factory akan melempar ke bisnis unitnya ada di Indonesia, service providernya di Indonesia, silakan hubungi ini. Dan itu kita dapat, kami langsung menghubungi end user atau yang request itu sendiri. Yang request inquiry tersebut ya jadi masuk. Dengan yang sekarang apa namanya, sistem komunikasi yang sangat terbuka gitu kan. Nah, jadi malah lebih banyak minta ke sana sini, padahal kami hadir di Indonesia. Jadi bisa diakses lewat websitenya ya? Iya, betul. Dan kita sangat terbuka sekali dengan undangan customer. Jika Pak, saya ada di luar pulau, maka nanti ada tim kita ataupun kita yang sendiri dari Jakarta yang bisa visit atau memberikan pemahaman lebih lanjut terkait produk aplikasi yang bisa kita berikan. Oke. Seperti itu. Yang nggak harus langsung beli, enggak, ya. Tapi tanya-tanya dulu bisa. Ya kita lebih senang sih diskusi. Ya. Bapak kesulitannya apa, Bapak punya problem apa, ataupun apa yang bisa kita bantu. Gitu. Selain website itu Pak, mungkin ada lagi? Nah, selain website, ya saya rasa kami mempunyai jaringan sales partner di seluruh Indonesia, ya. Ya, dari situ pun bisa berkomunikasi dengan sales partner kami, ya. Dan ya balik lagi, sales partner kami juga kami edukasi dalam hal teknikal produk kita, ya. Nah, mereka pun bisa memberikan pemahaman lebih terkait produk-produk kami, seperti itu. Berarti udah cuma ada website dan juga sales partner. Ya, paling simpel adalah website. Jika nggak tahu siapa-siapa, website. Oke, benar. Ya. Kita bisa hubungin, misalnya buka Google Maps Rexroth Indonesia, di situ ada apa namanya call centernya. Ya, nanti bisa ditelepon dari call centernya, nanti diarahkan oleh masing-masing person yang akan meresponsibel. Ya, betul. Oke, sip. Berarti sangat mudah ditemukan di internet juga ya berarti. Ya, saya rasa seperti itu. Oke deh, ini kita udah ada di penghujung sesi podcast. Nah, untuk menutup sesi podcast kali ini, kira-kira keuntungan yang bisa customer dapat jika mereka menggunakan produk atau service Rexroth itu apa? Mungkin dalam kalimat yang pendek gitu, apa keuntungannya kira-kira? Oke, kalau advantage dari customer gitu ya, dari end user ketika menggunakan produk Rexroth, yang pertama adalah jaminan kualitas, iya pastinya, ya kan? Karena kami sudah experience lebih dari 200 tahun. Ya, kami adalah salah satu pionir di bidang hydraulics dan automation, ya. Tentunya dengan berbekal dari pengalaman dan riset kita yang sudah ratusan tahun, ya, kita mempunyai kualitas produk dan pengembangan produk yang sampai terkini, ya. Itu yang pada ujungnya adalah kita menjanjikan sustainability, baik, keberlanjutan. Ya, keberlanjutan baik dari segi after sales ataupun desain baru, ya, dan kita mempunyai garansi seperti itu. Gitu kita, kami di sini hadir untuk memberikan solusi terhadap customer. Apapun itu yang mereka minta, kami akan memberikan solusi yang bisa kami berikan. Seperti itu. Ya.
Nah, mungkin Mas Rizky mau ini menambahkan ada pernah dapat pengalaman komen yang ya seperti apa dari end user nih ketika kita commissioning ataupun setelah berjalan 1-2 tahun gitu. Beberapa sih, banyak customer restaurant atau customer yang saya temuin ya. Jadi ketika saya datang itu mereka langsung confident, wah kami percaya produk Rexroth karena produk Rexroth berkualitas. Jadi ya selama ini mereka puas lah dengan apa yang mereka gunakan dan mereka beli dari produk Rexroth. Ya. Jadi secara kualitas itu bukan kabar burung, tapi langsung experience-nya langsung dari end user atau customer Rexroth, mereka bilang seperti itu sih. Berarti mereka percaya, sangat amat percaya dengan produk dan kualitasnya Rexroth gitu. Iya. Selain itu? Khususnya di Indonesia, karena terutama service dan engineering manpower-nya juga cukup untuk mengcover seluruh Indonesia. Saya pernah dapat apresiasi dari beberapa customer. Mereka bandingkan dengan negara di luar, di Asia dan Eropa, Rexroth Indonesia responnya termasuk yang paling cepat. Jadi mereka request 1 minggu itu kita sudah bisa support. Saya sudah datang ke sana. Kalau mereka di luar mungkin ya lebih lah gitu kan. Jadi di luar ini maksudnya di luar negara? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Jadi mereka apresiasi Rexroth Indonesia, terutama responsnya selalu cepat. Oke. Berarti kalau misalnya ada customer juga yang mau masuk inquiry mereka lewat website itu akan dijamin responsnya cepat gitu dari kita ya? Iya. Oke. Sudah berada di akhir sesi podcast dengan tema Customer Challenge dan Sustainability. Senang sekali saya Ulfa selaku host bisa ngobrol banyak sama Pak Furkon dan juga Mas Rizky mengenai Customer Challenge dan juga Sustainability khususnya di Power Plant. Nah, tadi juga udah disampaikan gimana caranya kalau misal customer mau tahu tentang pelayanan atau service kita atau mau tahu produk kita, itu tinggal ke website kita. Caranya mudah banget, bisa ditemukan di internet dengan keyword Bosch Rexroth Indonesia. Itu langsung keluar websitenya, dan juga calon customer bisa langsung menuliskan inquiry mereka di sana, dan kita juga responsnya sangat cepat seperti yang sudah disampaikan Mas Rizky tadi. Indonesia menempatkan respons yang paling cepat di antara negara yang lain gitu. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Nantikan juga podcast kita di series selanjutnya dengan narasumber-narasumber dari Bosch Rexroth Indonesia yang tentunya dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa di episode ngeteh selanjutnya.